Pak Ketua, korbannya saya. Saking bikin kerjanya, bikin pakai seragam kayak Pak Aget tuh 8,5 juta. Saking bikin pakai seragam kayak Pak Aget tuh, pengen jadi security 8,5 juta korbannya. Kenapa saya harus begitu? Emang mungkin mekanismenya, sistemnya harus begini, ya saya ikutin. Tapi faktanya tidak bekerja. Yang lebih sakitnya lagi. Maka dengan saya dikasih amanah seperti ini nih, saya harus dendam. Dendamnya dendam positif. Bukan berarti orang itu ngejelekin saya harus bayar jelek lagi, tidak. Saya tetap harus lulus. Artinya saya sangat banyak ilmu yang saya ambil, yang saya petik dari orang tua saya sendiri, dari Pak Ketua ini. Alhamdulillah. Artinya kita harus berjiwa besar. Lah hanya permasalahannya dengan tujuan apa yang nanti kita capai ini, bahasanya apa sih daya jualnya? Daya jualnya apa? Ibarat kita rokok ini harus tahu manfaatnya apa. Kalau kita mau jual rokok, mau jual aqua, kita harus tahu manfaatnya apa, kan gitu. Berapa harganya, saya dibanding dengan yang lain. Murah yang ini apa mahal yang murah yang itu, kan gitu. Satu yang saya petik dan yang sudah dinikmati, ini daya jual. Kenapa saya antusias? Kenapa saya sampai detik ini saya semangat untuk berjuang merubah kota Cilegon? Saya bicara seperti itulah. Nggak usah memperjuangkan Pak Heldi, nggak usah memperjuangkan keluarganya Pak Haji Heldi, nggak usah. Karena dia tidak di wali kota pun sudah bisa cukup untuk ingin merubah kota Cilegon. Kenapa saya katakan demikian? Wajar. Yayasan Suara Hati bukan hasil proposal. Yayasan Suara Hati bukan hasil dari kepemerintahan, bukan dari politik. Dia bukan seorang pejabat. Tapi fakta, hasil keringat yang seharusnya dinikmati oleh anak istrinya, ini fakta. Diinvestasikan, dibelikan mobil. Diinvestasikan, membayar karyawannya. Untuk apa? Untuk kebutuhan masyarakat. Kita bicara bisnis, orientasinya hasil. Tapi kalau bicara walaupun masih di dunia, kalau kita bicara ibadah, orientasinya ya tetap kita. Makanya saya benar kata Pak Abah Hentik tadi, kuncinya satu, daripada kita nyawer tuh 200.000, 100.000, maaf, nggak usah saya minta tolong sama Pak. Untuk masyarakat 10-20 orang kayaknya masih kebayar sih 200.000 mah, walaupun pengangguran. Cuman pertanyaannya mau dibawa kemana kota Cilegon ini? Apa mau seperti 10 tahun yang silam? Setelah jadi mau dadah, nomornya mailbox. Ketika kita minta tolong dadah, nggak ada solusi. Itu harus seperti ini. Yang pertama kita sosial, gandeng para ustadz. Kegiatan ustadz kita dukung. Jangan kepentingan kerjaan aja. Yang kedua, ketika masyarakat ngeluh, bagaimana nih saya nganggur bisa kerja? Yuk kita kata puluhan ribu, 1.000 perak, haram hukumnya. Ya ini satu bukti, walaupun belum begitu banyak. Berkat apa? Berkat doa orang tua kita. Kalau tidak ridho, nggak bakal terrealisasi. Dan supaya membuktikan juga, benar kata banyak yang saya terima itu dari Pak Ketua sendiri. Kalau kamu mau begitu, emang saya rasakan. Tapi ini jadikan ilmu. Siap saya terima. Emang udah saya rasakan juga. Ya inilah. Anak kalau tidak benar-benar merasakan gitu kan, kata orang tua begini, jangan nanti kecebur. Tapi ya ini hasilnya. Tapi saya tidak merasa rugi kok. Walaupun membantu ditinggalin, dijelekin, enggak. Lillahi ta'ala enggak merasa rugi dan tidak merasa dendam. Saya dendamnya positif. Ya Allah, mudah-mudahan aja dikasih kesadaran. Ya Allah, mudah-mudahan aja dikasih kelemahan hati yang untuk bisa berbaik ke orang lain. Enggak usah berbaik ke saya lah. Enggak usah berbaik ke organisasinya lah. Tapi minimal melirik ke orang lain setelah Anda bantu. Tapi minimal berpikir Anda jangan sampai melakukan hal yang sama seperti Anda. Ya ini sudah saya rasakan. Berapa orang yang sudah berkarya di pelabuhan, bahkan di luar dari pelabuhan ada. Boleh tanya, boleh audit, boleh satu persatu Abang Trik, berkat doanya Abah, satu persatu ada satu yang bayar. Bahkan bikin lamaran saja, mohon maaf, bukan mungkin. Karena tidak ada boro-boro suruh bayar. Justru dia kerja itu cari duit. Nggak masuk akal kalau disuruh bayar. Bahkan suruh bikin lamaran aja, Oti Aget bikinin, Jen bikinin lamaran, difotoin, duitnya mana? Ya udah duit kamu dulu, wayahnya sih. Dengan kesempatan yang satu ini, celaka 5 tahun ke depan nanti. Percaya. Saya berani bicara di depan umum. Kenapa? Karena beliau ini bukan dari pejabat, waspada kalau ini dari pejabat.
Ini kan pengusaha. Bicara dermawannya, ya dari keringat sendiri kok. Jualan air. Sampai saya diajarin walaupun masih bodoh, jualan air itu yang berkah tuh tapi masih bodoh, tapi tetap mudah-mudahan nanti ke depannya ada jalan kan gitu. Itu dari Toyota kerja, dagang mobil, tapi duitnya dihibahkan untuk amal, untuk perbuatan kebutuhan masyarakat. Itu bukti sambil berjalan Yayasan Suara Hati. Jadi nggak ada rumusnya yang namanya sodako itu rugi, nggak ada rumusnya kecuali judi. Udah saya buktiin iya. Kalau judi nggak ada rumusnya untuk kaya lagi. Tapi kalau sudah kok nggak ada rumusnya untuk miskin, enggak. Insya Allah, walaupun tidak kaya, minimal berkah lah. Berkah itu tidak kekurangan. Solusinya seperti apa? Kan pengukuhan ketua ranting sudah ada semua dari 4 ranting ini, jagonya sudah ada, bahkan masanya udah ada. Saatnya kita benar kata Pak Menteri tadi, waktu tidak lama ini, 1 tahun ini tidak lama. Kecuali nunggu. Kalau nunggu orang, jangan kata 1 tahun, sehari aja lama. Tapi kalau untuk menjelang tujuan ini 2 tahun aja terasa singkat. Karena apa? Karena untuk menyentuh hati ke masyarakat itu tidak mudah. Membuat orang militan itu tidak gampang. Harus tahu. Ibarat kita harus nggak mau ngambil ini mas, bobot bebeknya harus jelas. Ini siapa? Ini si A ini siapa? Calonnya ini siapa? Harus jelas kan gitu. Nah sekarang kita bicara soal daya jual, sudah ada daya jualnya. Itu sementara kalau untuk saya tidak ada kalimat lain selain yuk kita bersatu, tolong sayang dengan kota Cilegon dengan cara kita bersatu, kita besarkan PP, kita satu tujuan, besarkan visi misi orang tua kita. Pak Haji Hadi, setuju nggak? Ini bukan rapat yang disiapkan, ini sangat singkat ini, sedadakan ini satu bukti. Bukti jiwa komandonya mana? Jiwa korsanya mana? Artinya sebut jiwa korsa itu walaupun kita lagi tidur ada informasi langsung kita bangun, langsung kita sigap. Itu satu komando dari siapa? Dari orang tua kita. Benar, kita independen bukan politik. Tidak bisa diikat, tapi kita di sini ada aturan, ada etika yang namanya kita harus mengedepankan etika supaya hidup kita lebih aman, lebih nyaman. Buat apa kita ada orang tua kalau kita tidak melihat? Hanya cuma bicara, tujuannya lipat. Itu ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai saya jauhin dari hal yang seperti itu. Ini dalam rangka sama-sama belajar. Mohon maaf untuk teman-teman semua. Bukan berarti saya antusias ini, harapan pribadinya dengan Pak Haji Hadi bergeningnya harus begini. Enggak ada. Lillahi ta'ala enggak ada. Bukti sampai detik ini masih nganggur. Dan bukti sampai detik ini tidak pernah kelaparan. Dan nilai enggak ada. Tapi kalau orang yang suka tidak pro dan kontra itu suatu yang wajar. Cuman saya satu doang, doakan semoga cepat sadar, semoga yuk kita bareng-bareng lagi. Itu aja ya. Mohon maaf teman-teman, satu komando tolong untuk di 2020 dari sekarang kita gerilya ke lapangan. Daya jualnya sudah jelas, bahannya, produknya bagus. Ibarat bahan itu produknya bagus, sudah jangan khawatir. Jangan takut ditolak, kita dagang. Orang lah, kalau PP saudara saya semua kok. Masa saya bantu orang lain dulu? Betul nggak? Jadi kalau wali kotanya ganti, berarti semuanya itu harus diganti. Perubahannya begitu. Jadi jangan teman-teman seolah-olah itu untuk kepentingan Heli, salah. Kepentingan kita semua. Itu mindset harus begitu. Makanya kita harus berjuang mati-matian untuk perubahan ini. Kalau kita cuma setengah tahun, Pak Hadi itu jangan kendor. Bukan saya yang kendor, saya mah gak pernah kendor zaman dulu sampai sekarang. Teman-teman dia kendor enggak. Kalau ada PNS atau ASN yang nakut-nakutin kalian, rekam. Karena undang-undang ASN mereka harus netral. Gak boleh intimidasi itu gak boleh. Ya, karena dia punya kepentingan, mungkin dari lurah pengen naik jadi sekmat atau camat gitu kan ya. Teman-teman kepentingannya apa? Cari kerja. Ya, cari kerja. Nah, setelah dia jadi camat belum tentu mau bantuin teman-teman juga. Kok nggak bisa? Tapi kalau kita bikin sistemnya, nah ini tadi nih, umpamanya gini kita buka nih, ya kan? Contoh apa? Contohnya adalah kita buka di situ komplain masukan dari masyarakat Kota Cilegon. Di sini langsung. PT ini saya mendaftar harus 8,5 juta bla 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 bla.
put kiri.